peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 4 PPSDM Regional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi dengan Ibu Kurnimas Adah selaku Kepala Subbag Keuangan Kantor Badan Keuangan Aset Daerah Pemda Kulon Progo. Sebelumnya, apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya saya meminta waktunya di sela-sela kesibukan Ibu untuk berdiskusi terkait nilai-nilai berakhlak ASN. baik. Kami di sela-sela pekerjaan kami luangkan khusus untuk Mbak Arsi, peserta Diklat CPNS Angkatan 4 PPSDM tahun 2022 ini. Semoga hasil Diklat ini nanti Mbak Arsi akan mendapatkan cepat selesai dan akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Terima kasih Ibu. Langsung saja. Saat ini nilai ASN berakhlak menjadi fondasi utama bagi ASN demi terwujudnya kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Nilai ASN berakhlak sendiri merupakan sebuah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, Ibu, langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan nilai-nilai berakhlak di lingkungan BKAD Kulon Progo ini? Baik, terkait dengan nilai berakhlak yang ditanamkan di BKAD Kulon Progo untuk pelaksanaan tugas ASN, bahwa dalam pelaksanaan tugas ASN di BKAD membutuhkan fondasi demi terwujudnya satu kesamaan persepsi, sehingga dalam komunikasi akan lebih mudah dipahami. BKAD adalah instansi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik, sehingga untuk itu sangat penting bagi ASN BKAD untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, nilai berakhlak yang pertama seperti sudah saya sebutkan tadi yaitu berorientasi pelayanan. Nah, menurut Ibu, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BKAD ini kepada masyarakat dan OPD-OPD lain? Ya, baik, untuk pertanyaan kedua, kami berusaha untuk jawab bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah ini terdiri dari 1 sekretariat dan 6 bidang yang kesemuanya berorientasi pada pelayanan. Kita harus bisa memberikan pelayanan secara prima, harus ramah dan berusaha memenuhi kebutuhan dari masyarakat maupun OPD yang kita layani, dan selalu berinovasi demi perbaikan ke depan. Baik, sangat baik pelayanannya untuk masyarakat sepertinya ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, Ibu, bagaimanakah penerapan nilai akuntabel bagi setiap ASN yang ada di BKAD? Baik, untuk nilai yang ketiga, nilai akuntabel, bahwa setiap ASN BKAD mempunyai tanggung jawab terhadap masing-masing tugas-tugas yang menjadi tupoksinya. Mereka bisa konsisten dalam melaksanakan tugas dengan cermat, jujur dan disiplin, serta bertanggung jawab terhadap aset negara yang digunakan. Berusaha mengatasi segala masalah dalam kerja dengan cepat dan tepat. Berarti nilai akuntabelnya sudah diterapkan dengan baik bagi setiap ASN yang ada di BKAD ya Ibu? Insya Allah sudah. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah setiap ASN yang berada di BKAD ini sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya? Dan apa saja yang dilakukan oleh BKAD atau diberikan oleh BKAD untuk meningkatkan kompetensi setiap ASN yang ada? Baik, untuk nilai kompetensi ini bisa dilihat bahwa semua ASN BKAD melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Mereka melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dengan harapan mendapatkan kualitas hasil yang baik. Bila ada beban tugas yang sekiranya baru, akan selalu berkoordinasi dengan atasan dan atau diikutkan dalam diklat maupun bintek atau workshop ataupun dalam bentuk lain. BKAD menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut demi peningkatan kompetensi ASN-nya.
Jadi sudah diberikan fasilitas ya Ibu. Sudah. Selanjutnya nilai dari berakhlak yaitu harmonis ya Ibu. Nilai harmonis sendiri apakah sudah diterapkan dengan baik di BKAD? Terhadap nilai harmonis, kita selalu menghargai siapa saja yang berhubungan dengan BKAD, apapun itu latar belakangnya. Bahkan ketika ditemui ada orang ataupun WP yang kita layani belum bisa memahami terhadap apa yang kita sampaikan, maka kita tetap sabar dan menyampaikan layanan ulang. Dalam hal berhubungan antar ASN, kita saling hormat menghormati sehingga bisa tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Betul sekali. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Jadi, Penerapan nilai loyal menurut Ibu itu seperti apa ya? untuk penerapan nilai loyal dengan saling menghargai dan menjaga nama baik sesama maupun OPD, kita bisa bekerja sesuai dengan rel yang ada dan memegang teguh aturan sesuai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga nilai loyal itu bisa terbentuk. Sebagai contoh, dengan mematuhi SISDUR maupun SOP yang telah disusun oleh masing-masing PPTK terhadap setiap pelaksanaan tugasnya, maka nilai loyal itulah yang kita kedepankan. Ya, seperti yang kita ketahui ya Ibu, saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0, di mana banyak kegiatan yang sudah dilakukan dengan terdigitalisasi. Nah, untuk itu apakah di lingkungan BKAD ini sudah diterapkan nilai adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada tersebut? Sudah. Dengan bukti bahwa kita semua ASN BKAD bisa ataupun mampu menyesuaikan diri dalam perkembangan era digitalisasi. Dengan bukti mampu memberikan pelayanan dalam berbagai keadaan, selalu berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan selalu proaktif dengan situasi dan kondisi maupun orang-orang yang kita layani. Jadi sudah sangat adaptif dengan kondisi apapun ya Ibu. Iya. Baik Ibu, dalam pelaksanaan berbagai tugas pekerjaan seperti contohnya membuat laporan keuangan, tentu saja kita membutuhkan kerjasama ya Bu dengan bidang lain. Iya. Nah, bagaimana menurut Ibu kegiatan tersebut? Apakah sudah terkolaborasi atau sudah memenuhi nilai kolaboratif yang ada di sini? Nilai kolaboratif yang ada di BKAD yang mengambil dari nilai-nilai berakhlak di BKAD dalam bentuk nilai kolaboratif bisa dilihat bahwa BKAD dalam menyusun laporan keuangan OPD, sekretariat dalam hal ini petugas akuntansi akan mengkompilasi data dari bidang-bidang maupun bendahara, baik bendahara penerima maupun bendahara pengeluaran, dan akan selalu berkoordinasi maupun rekonsiliasi, terutama dengan bidang-bidang sebagai penyumbang data. Bidang pendapatan selalu berhubungan dengan data laporan tunggakan pajak. Kemudian bidang pelayanan dengan laporan piutang pajak. Bidang aset berhubungan dengan laporan persediaan maupun laporan aset. Kemudian bidang perbendaharaan terkait dengan pendapatan transfer, dan bidang akuntansi selaku pembimbing penyusunan laporan keuangan dan yang akan mengkompilasi laporan-laporan dari OPD sebagai bahan LKPD. Dengan selalu berkoordinasi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, BKAD juga membentuk tim
sebagai spesifikasi melibatkan antar bidang untuk menyelesaikan berbagai masalah. Contoh, tim TI yang sudah kita bentuk untuk menyelesaikan masalah perkembangan teknologi ataupun penggunaan aplikasi-aplikasi dalam penyusunan data hasil layanan baik keuangan maupun aset. Yang kedua adalah tim TPTGR untuk menyelesaikan masalah tuntutan perbendaharaan tentang ganti rugi daerah. Itulah bentuk nilai kolaboratif yang kita terapkan. Jadi sudah melibatkan semua bidang ya Ibu? Sudah. Baik Ibu, kita sampai ke pertanyaan yang terakhir ini. Menurut Ibu, apakah tantangan terbesar dalam penerapan nilai-nilai berakhlak dan harapan apa yang menjadi harapan Ibu ke depannya untuk pelaksanaan nilai-nilai berakhlak di lingkungan BKAD? Baik, saya akan mencoba menjawab untuk yang pertama, pertanyaan ke-9 ini, bahwa BKAD itu menggunakan dasar core values menjadi acuan mendasar dan dipraktikkan secara konkret bagi seluruh sumber daya manusia yang ada di BKAD. Perkembangan aturan pengelolaan keuangan daerah yang selalu dinamis, sehingga setiap ASN itu dituntut untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada, dengan harapan pelaksanaan tugas yang menjadi beban kita akan selalu sesuai dengan ketentuan, sehingga akan terwujud pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan ekonomis. Itu harapan kami. Semoga harapan Ibu bisa terwujud oleh kita semua ke Amin. depannya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Kuni atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya terkait nilai-nilai berakhlak ASN. Sekian dan terima kasih.